pemerkotaan. Ya. Kedua, tingkat pendidikannya boleh dikatakan tinggi, pendapatan menengah ke atas. Artinya ini pemilih ini boleh dikatakan kalau melihat tren distribusi normal sekarang, katakanlah terbagi 50%-50%, artinya potensi Prabowo di hari Rabu besok itu akan mendapatkan angka 52-55%. Artinya punya potensi kemenangan kalau ini didasarkan distribusi normal. Maksud saya begini, ini kan distribusi normal tidak memasukkan faktor X. Faktor X itu seperti apa? Misalnya ada money politik, ada kegiatan ekstrim yang mempengaruhi masyarakat lainnya. Jadi kita memotret, kita mengukur survei ini dengan perlakuan distribusi normal, tidak memasukkan variabel X, katakanlah yang tadi money politik. Seperti itu. Namun tren ini sebenarnya sudah sampai titik puncak belum, Pak? Sudah. Maka kami dari hasil survei terakhir dengan mendapatkan 50,83% untuk Prabowo, artinya potensi Prabowo akan meningkatkan ini akan laju terus. Jadi titik kemenangan Prabowo ini berkisar antara 52-56%. Itu hingga 9 Juli nanti. 9 Juli nanti. Oke. Ada kemungkinan nanti di saat para orang-orang yang sudah menetapkan pilihan, apakah bisa kemungkinan dia akan berpindah menjadi swing voters atau hanya sekian persen aja yang sekalipun itu berpindah, Prabowo juga diuntungkan karena dia sudah punya pemilih militan sudah di angka 97-98%. Sementara Jokowi masih di angka 89-90%. Jadi potensi berpindah itu masih besar. Tadi yang memilih Jokowi masuk ke Prabowo. Seperti itu. Termasuk berapa persen kira-kira, Pak? Anggaplah 50%, artinya masih punya potensi 4-5% itu. 4-5% masih berpotensi untuk masuk ke tertarik oleh pasangan Prabowo Hatta. Hal itu bisa dilihat dari survei, Pak? Iya, survei. Jadi kita menanyakan seperti ini. Anda akan mengikuti pemilu? Iya. Setelah melihat debat, iya, ada alasan-alasan tertentu. Anda milih siapa? Katakan milih Prabowo. Apakah pilihan hari ini sudah tetap atau akan berubah? Yang mengatakan tetap itu ya tadi 97-98%. Oke, namun tadi Anda berbicara soal faktor X. Bila faktor X ini memang juga dihitung pada saat 9 Juli pastinya ya, perpindahan suaranya itu akan berapa persen signifikannya berubahnya? Nah, ini sekitar tadi 2-4% tadi. Karena apa? Masyarakat sekarang kan sudah cerdas, sudah pintar. Mungkin kalau ada yang melancarkan money politik, duit diambil, dia tetap memilih sesuai hati nurani. Di situ. Jadi faktor itu. Tapi artinya ada pengaruh tapi tidak signifikan besar. Iya. Dari kampanye-kampanye yang sekarang ada ya Pak ya, baik itu dari sosial media, kemudian mendatangkan massa secara besar-besaran ini dan juga debat begitu. Apa ya Pak yang lebih efektif kira-kira Pak? Debat sekarang ini. Debat. Ya, karena mungkin termasuk juga walaupun sosial media sekarang cukup menggila begitu. Sosial media ini kan setelah kita ukur dia hanya sekarang 11-12% pengaruhnya. Pengaruh orang mengetahui informasi melalui sosial media. Untuk debat sendiri berapa persen?